Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rozikin Desmariansah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi modul 1.1 tentang merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul. Selamat menyaksikan. Dalam merefleksikan pemahaman modul 1.3 dimulai dengan pertanyaan pertama, yaitu apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya. Peran pendidik menurut saya, menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik adalah menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat keadaannya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga seorang pendidik harus memahami perannya tersebut dengan sangat baik. Pendidik tidak dapat menentukan karakter murid, tetapi pendidik hanya akan menebalkan karakter murid sesuai dengan kodrat alam murid tersebut, agar murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tinggi, baik individunya maupun pada masyarakat. Kemudian dalam menuntun murid, seorang pendidik berperan dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Pendidik mampu memunculkan motivasi dan mengubah karakter murid, di mana karakter yang diinginkan adalah karakter profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Karakter profil pelajar Pancasila ini akan dituangkan dalam visi seorang pendidik. Dalam menyusun visi tersebut, maka digunakanlah pendekatan inquiry apresiatif dengan langkah-langkah bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, pertanyaan refleksi yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Anda buat. Visi saya sebagai guru adalah mewujudkan murid yang unggul, berwawasan luas, dan berkarakter profil pelajar Pancasila, di mana dalam mewujudkan visi tersebut, saya akan melakukan prakasa perubahan, yaitu penggunaan Chromebook untuk meningkatkan kreativitas murid di dalam kelas. Adapun pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan-tahapan bagja dimulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan diakhiri dengan atur eksekusi. Langkah yang pertama, buat pertanyaan. Pada langkah ini, pertanyaan yang dibuat adalah apa yang harus saya lakukan untuk memanfaatkan Chromebook untuk meningkatkan kreativitas murid di kelas. Adapun daftar tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan yaitu mencari referensi, seminar, dan praktik baik tentang pembelajaran yang menggunakan Chromebook dalam meningkatkan kreativitas murid. Berdiskusi dengan guru yang pernah memanfaatkan Chromebook dalam pembelajaran di dalam kelas. Kemudian langkah yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini, beberapa pertanyaan yang timbul adalah siapakah guru yang sudah berhasil menggunakan Chromebook di kelas, fitur-fitur apa saja yang ada di Chromebook yang dapat dimanfaatkan oleh murid, keterampilan apa yang harus dimiliki murid dalam menggunakan Chromebook, bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat dimanfaatkan oleh murid dalam menggunakan Chromebook, dan aktivitas apa yang membuat murid lebih kreatif dalam menggunakan Chromebook. Di mana daftar tindakan yang saya lakukan adalah mencari profil rekan guru yang sudah berhasil menggunakan Chromebook dalam meningkatkan kreativitas murid, mencari referensi tentang praktik baik pemanfaatan Chromebook untuk pembelajaran di kelas, dan mengikuti webinar terkait pemanfaatan Chromebook dalam pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah gali mimpi, di mana pada kegiatan ini pertanyaan yang timbulkan adalah
apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika dapat memanfaatkan Chromebook untuk meningkatkan kreativitas murid? Dan bagaimana perasaan saya ketika melihat kreativitas peserta didik dalam memanfaatkan Chromebook? Daftar tindakan pendidikan yang dilakukan adalah murid dapat membuat media memanfaatkan Chromebook, membuat narasi diri dan murid saat dapat menggunakan Chromebook dan menghasilkan karya, dan mengikuti pelatihan penggunaan Chromebook untuk pembelajaran di dalam kelas. Langkah keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang timbul pada tahap ini adalah, apa langkah awal yang akan dilakukan dalam penggunaan Chromebook untuk meningkatkan kreativitas murid di dalam kelas? Yang kedua, aplikasi apa yang akan saya gunakan di dalam Chromebook untuk menggiatkan kreativitas murid? Kemudian, apa kompetensi yang harus dimiliki murid dalam menggunakan Chromebook? Dan terakhir, bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan terus menggunakan Chromebook dalam pembelajaran? Di mana daftar tindakan yang saya lakukan adalah membuat modul ajar TKPD yang instrumen penilaian yang tepat, mencari mengikuti pelatihan dalam memanfaatkan Chromebook dalam pembelajaran di dalam kelas, menggunakan aplikasi Canva dalam membantu murid membuat karya melalui Chromebook, melakukan refleksi kepada murid terkait penggunaan Chromebook di dalam pelajaran. Langkah terakhir adalah atur eksekusi. Dalam langkah ini, pertanyaan yang timbul adalah siapa yang mengarahkan dan memantau penggunaan Chromebook dalam meningkatkan kreativitas murid di kelas serta konsisten dalam penerapannya. Daftar tindakan pendidikan yang perlu dilakukan adalah mendiskusikan bersama rekan guru dengan mapel serumpun di sekolah, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru dalam melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas. Demikianlah hasil refleksi dan pengaitan antar materi modul 1.3 mengenai tentang visi guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.